Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian rahimani rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan ketaatan demi ketaatan. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Bapak sekalian rahimani rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu dari cabang dari agama kita, yaitu agama Islam, yang semoga Allah meridhoi apa yang kita usahakan ini. Mungkin di pembahasan bersama Ustadz yang lain, Bapak-bapak sudah mengkaji akidah gitu ya. Nah, dari akidah itu ya, dengan mengkaji akidah diharapkan kita semua ini bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita ya, kemudian sifat muraqabah kita ya. Itu adalah buah dari mempelajari akidah ya, sehingga dengan keimanan yang meningkat itu maka akan melahirkan amal-amal soleh ya, yang mana ini akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dan diantara amal soleh yang bisa kita lakukan diantaranya adalah adab atau akhlak ya, di mana adab dan akhlak ini adalah cerminan dari keimanan seseorang ya, di mana Rasulullah SAW bersabda ya, ketika membahas tentang masalah akhlak, selalu beliau ya dalam banyak hadisnya mengaitkan dengan keimanan. Di antaranya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia juga cintai untuk dirinya. Ya, ketika kita suka untuk diperlakukan baik, maka kita juga ingin memperlakukan orang lain dengan baik pula ya, itu adalah cerminan keimanan. Sebaliknya, kita tidak suka untuk katakanlah dibohongi misalnya, maka otomatis kita juga tidak mau untuk membohongi orang lain ya. Itu adalah contoh bagaimana keimanan itu akan terpraktekkan dengan keseharian kita ya. Kemudian juga sebuah sabda Rasulullah SAW terkait dengan adab juga ya, beliau pernah bersabda, al-muslim ya, seorang muslim ya adalah man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ya. Seorang muslim, seorang dikatakan muslim benar-benar keislamannya itu seorang yang sempurna ya, yaitu ketika orang-orang lain, orang-orang muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan juga tangannya ya, karena
kebanyakan kezaliman ya dari seorang muslim adalah berasal dari lisan dan tangan, entah itu dengan menggibai ya, atau dengan mencibir ya, dan yang semisalnya. Nah, ini yang akan kita bahas adalah sebuah pembahasan terkait dengan akhlak dan juga adab yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram ya. Familiar ya dengan kitab Bulughul Maram ya. Ini populer sekali di kalangan kaum muslimin ya, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, kita akan ambil bagian terakhir dari kitab ini, yaitu Kitabul Jami. Ya, Kitabul Jami ini mencakup beberapa bab, di antaranya adalah bab adab, kemudian ada bir wasilah, ya, kemudian ada bab zuhud dan wara. Ya, ini semua adalah bab-bab yang bagian dari untuk mempraktekkan ya keimanan kita setelah kita mempelajari akidah. Nah, baik, kita masuk langsung ke bab Kitabul Jami ya. Yang pertama adalah babul adab. Ya, adab ini adalah bentuk masdar dari adaba atau adiba. Ya, yang mana adab ini memberikan makna seseorang ya memiliki akhlak yang baik ya, atau seseorang memiliki ilmu yang baik. Ya, ini adalah makna secara bahasa. Ya. Kemudian ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya, dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan adab itu adalah sesuatu atau sikap yang terpuji ya, baik berupa ucapan, perbuatan ya, dan juga mengandung keluhuran akhlak. Nah, ini disebut dengan adab ya, segala sesuatu yang atau berupa sikap ya, yang berupa ucapan atau perbuatan ya, yang bisa menuju kepada keluhuran akhlak. Ya, dasar dari anjuran untuk berhias dengan akhlak yang baik ini sebagaimana yang disabdakan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim ya, ketika membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu berada di akhlak yang mulia. Ini menjadi dasar bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya, untuk meneladani beliau dari sisi akhlak. Ya. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW ya, beliau menyatakan bahwasanya kana khuluquhu Al-Qur'an ya, adalah Rasulullah SAW, akhlak beliau adalah Al-Quran ya. Ini sebagaimana kita ketahui, Al-Quran ini adalah mengajarkan ya tauhid ya, kemudian mengajarkan sikap-sikap yang baik ya, dan mencela sikap-sikap yang buruk ya, mengajarkan keimanan dan mencela kekafiran ya. Kemudian juga mengambil ibroh juga, dalam Al-Quran juga ada kandungan ibroh berupa kisah-kisah para nabi terdahulu ya, di mana itu semua menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya terkandung dalam kisah-kisah tersebut ada pelajaran bagaimana ketegaran ya para nabi dan para rasul di sebelum Rasulullah SAW ya, yang mereka harus mengalami cobaan ya. Ini juga kita bisa mengambil bagaimana sikap atau akhlak sabarnya mereka ya. Ya, ini gambaran ya bagaimana adab ini akan memberikan pengaruh bagi kita semua insyaallah taala. Baik, hadis pertama dari bab adab ini ya, jadi yang pertama adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim sittun ya. Bahwasanya hak muslim
kepada muslim yang lain ada 6, ya. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengan saudara sesama muslim, maka hendaknya mengucapkan salam kepadanya, ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika saudaramu mengundang, ya, mengundang untuk acara, ya, misalnya walimah, ya, misalnya pernikahan, ya, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut, ya. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan jika saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat, ya. Kemudian wa idza atasa fahamidallah, jika saudaramu bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, fashammitshu, maka doakanlah dia dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, dan jika saudaramu sakit maka kunjungilah atau jenguklah, ya. Kemudian yang keenam, wa idza mata fadbihu, dan jika saudaramu meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang menjelaskan tentang hak antar sesama muslim, ya. Dan ini insya Allah, ya, semua hadis yang sudah populer juga di kalangan kita, ya. Sehingga pada dasarnya seorang muslim satu dengan yang lain adalah bersaudara, ya. Al muslim akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Sehingga di sini Rasulullah SAW menghasung kita semua untuk saling support, ya, saling support dalam kebaikan tentu saja, ya. Jadi saling mengingatkan, saling nasihat menasehati, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Asr, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Ini adalah dasar, ya, bagi kita semua bahwasanya sesama muslim kita hendaknya saling nasihat menasehati, saling mengingatkan, ya, ketika ada teman kita, saudara kita yang sesama muslim katakanlah melakukan hal yang tidak sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya, kita hendaknya mengingatkan, ya, mengingatkan dengan cara yang santun. Nah, maka di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau menjabarkan salah satu dari hak sesama muslim, ya. Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika bertemu, ya, mengucapkan salam. Ini juga, ya, didasarkan pada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza huyitum bitahiyatin, jika kalian diberikan tahiyat, diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka fahayyu, ya, bi ahsana minha wa aurudduha, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang sepadan, ya, yang sepadan dari penghormatan tersebut, ya. Maka diantara bentuk penghormatan sesama muslim adalah kita disyariatkan untuk mengucapkan salam, ya, assalamualaikum, atau yang mau lebih lengkap silahkan juga, ya. Dan salam ini juga dihasung, ya, dihasung mengucapkan salam, menebarkan salam juga dihasung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, di mana beliau bersabda, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan bagi orang yang membutuhkan, ya, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, ya. Kemudian wasollu wan nasu niyam, dan sholatlah ketika manusia rata-rata sedang tidur, yaitu maksudnya sholat malam, ya. Tadkhulul jannata, maka engkau akan masuk jannah bisalam, dengan selamat, ya. Ini adalah anjuran juga bagi kita untuk menebarkan salam, ya. Kebanyakan kalau di kampung saya dulu, kebanyakan kalau orang Jawa, ya, kalau saya orang Jawa, jadi kalau bertemu itu biasanya cuman monggo gitu, ya, sama orang itu monggo, permisi atau apa, ya. Nah ini, ya, sebaiknya mulai diubah sedikit-sedikit dengan mengucapkan salam, gitu, ya, dengan mengucapkan salam, ya. Di sini, ya, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya dengan menebarkan salam, ya, otomatis kita juga akan mendapatkan pahala mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya, yang kedua, mendapat pahala melestarikan
tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini tentunya ada setidaknya ada 2 pahala bagi orang yang mengikuti atau mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian bagaimana tata cara atau etika dalam mengucapkan salam ini? Ya, tentunya juga Rasulullah SAW sendiri juga memberikan tuntunan, ya, bagaimana urutan atau siapa lebih dulu yang mengucapkan salam. Ya, dalam sebuah hadis juga Rasulullah menyatakan bahwasanya mengucapkan salam itu dari yang muda kepada yang lebih tua, kemudian dari yang orang yang lebih sedikit kepada yang lebih banyak, ya. Kemudian dari orang yang berjalan kepada orang yang duduk, ya. Orang yang berkendara kepada orang yang berjalan. Itu adalah etika siapa yang lebih dulu untuk mengucapkan salam, ya. Kemudian yang kedua, fa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, jika saudaramu mengundang, ya, maka penuhilah undangan tersebut. Ya, ini ada undangan-undangan yang sifatnya sesuai dengan syariat, ya. Kalau undangannya isinya maksiat, ya jangan, ya. Isinya maksiat diundang untuk apa? Karaokean misalnya, ya. Ya, karaokean misalnya, ya jangan, ya. Walaupun ya mungkin sebagian kita masih ya kaum muslimin ya hobi untuk karaokean, sebaiknya ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Ya, kemudian juga diundang untuk apa? Main totoan, ya. Main totoan apa? Taruhan sepak bola atau apa gitu. Ya, kalau diundang seperti itu ya sebaiknya tidak, ya. Nah, ya, ini jadi kewajiban untuk memenuhi undangan saudara kaum muslimin sesama muslim ini adalah undangan yang sifatnya masru' atau disyariatkan, ya, seperti undangan pernikahan, ya, kemudian undangan akikah, ya. Ini adalah diantara undangan-undangan yang hendaknya dipenuhi, ya, dipenuhi. Kemudian yang ketiga, fa idzastansahaka fansahhu. Jika saudaramu meminta nasihat, meminta saran, meminta masukan kepadamu, maka berikanlah nasihat atau masukan atau saran tadi. Ya, ini berdasarkan ya juga dari hadis Rasulullah yang lain, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Itu beliau mengucapkan sampai 3 kali. Ya, artinya itu adalah sesuatu yang penting. Ya, kemudian para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu nasihat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Ya. Maka Rasulullah pun menjawab, nasihat itu untuk Allah, ya, kemudian untuk kitabnya yaitu Al-Quran, kemudian untuk Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu waliul amr, pemerintah atau yang mewakili dari badan pemerintah, ya. Dan juga wa ammatil muslimin, dan seluruh kaum muslimin secara keumuman, ya. Ini menunjukkan nasihat ini, ya, memberikan nasihat jika diminta ini adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan dari nasihat ini juga, ya, nasihat kepada Allah. Ini maknanya seperti apa? Apakah kita menasihati Allah? Tentunya tidak, ya. Kita nasihat bermakna dari nasihat untuk Allah, ya. Maknanya adalah kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk nasihat untuk Allah, ya. Kemudian kita mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, ini juga bentuk nasihat untuk Allah, ya. Kemudian juga meyakini qada dan qadar Allah. Allah memberikan takdir yang sudah Allah tetapkan, ya, sejak di Lauhul Mahfuz. Ini juga bentuk nasihat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengimani takdir, mengimani qada dan qadar Allah, ini bentuk nasihat kepada Allah. Kemudian juga nasihat kepada yang kedua apa tadi? Kitabnya,
ya, Al-Qur'an. Bagaimana kita memberikan nasihat, bentuk nasihat kita kepada Al-Qur'an? Ya, pertama dengan mengimani Al-Qur'an itu adalah kitabullah, kitab Allah. Ya, berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk nasihat kepada kitabullah yaitu dengan membacanya, tilawah Al-Qur'an, dan juga mentadaburi, mempelajari, memperdalam apa yang ada menjadi kandungan dari Al-Qur'an. Apa saja yang menjadi perintah yang termaktub dalam Al-Qur'an, apa saja yang berupa larangan yang termaktub dalam Al-Qur'an, itu kita amalkan. Itu bentuk nasihat kepada Al-Qur'an. Nah, kemudian juga nasihat kepada Rasulnya. Ya, nasihat kepada Rasul artinya kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kemudian juga kita mengikuti apa yang menjadi perintah dan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk nasihat ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bentuk nasihat kepada Rasul adalah berusaha mengamalkan dan juga menyebarkan apa yang menjadi tuntunan, menjadi sunnah, yang menjadi ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk nasihat ya juga. Kemudian juga nasihat untuk a'immatul muslimin, ya, nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, waliul amr, pemerintah, ya. Ini juga bentuk nasihatnya adalah dengan taat kepada waliul amr. Ya, kita taat kepada waliul amr, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta waliul amr di antara kalian. Ya, artinya kita diperintahkan untuk taat kepada waliul amr, kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, kalau di sini berarti apa? Pak Camat, ya. Kemudian skup yang lebih besar bupati, kemudian lanjut ke gubernur, lanjut lagi ke presiden. Ya, tingkatan yang paling bawah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, itu adalah bagian dari waliul amr kita. Ya. Sehingga kita diperintahkan untuk taat kepada mereka, para waliul amr, selama bukan untuk maksiat. Ya, artinya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la ta'ata fil makhluk fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Innamat ta'a fil ma'ruf, bahwasanya taatan itu adalah dalam hal kebaikan. Nah, ya ini nasihat untuk a'immatil muslimin. Ya. Ya, kalau misalnya waliul amr memerintahkan untuk apa? Masyarakat pasang bendera misalnya, ya udah kita ikuti pasang bendera. Ya, kemudian waliul amr memerintahkan untuk misalnya apa, bersih-bersih hari Jumat misalnya atau hari Ahad gitu ya, ya udah kita ikuti ya, selama itu tidak ada masalah dari sisi mungkin tidak bentrok dengan jam kerja misalnya ya. Nah, kemudian nasihat kepada kaum muslimin secara umum, ya ini juga ya kandungannya adalah tadi sebagaimana dalam hadis fa'idastansohaka fansohu, ya jika ada yang minta nasihat kepadamu maka berikanlah nasihat, ya. Jadi kita dalam hidup bermasyarakat, bersosialisasi dalam masyarakat ini kita dituntut untuk saling mengingatkan kalau ada yang keliru, ada yang salah, itu kita dituntut untuk saling mengingatkan. Dan tentunya mengingatkan ini juga bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Tidak semua orang ya mungkin memiliki keyakinan yang tinggi untuk saling mengingatkan. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut. Ya, fa'in falyughayyirhu, ya, bi
biyadihi, ya, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ini bagi orang-orang yang memiliki kewenangan, kekuasaan, seperti apa? Walul amr, kemudian aparat hukum, ya, penegak hukum. Ini adalah orang-orang yang berhak untuk mengubah kemungkaran dengan tangan, ya. Adapun yang kedua, ya, fa in lam tastati, ya, fabil lisanihi. Jika tidak mampu maka dengan lisan. Nah, ini yang bisa kita lakukan, ya, dengan saling mengingatkan dengan lisan, ya. Ketika seseorang berbuat kemungkaran, kita ingatkan, ya. Nah, dan sifat menasehati, saling mengingatkan ini adalah sifatnya adalah sebagai pengingat saja tanpa memaksa, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir." Ya. Maka ingatkanlah, sesungguhnya engkau hanya sebagai pengingat. Engkau bukanlah seorang pemaksa. Ya, artinya kita mengingatkan tanpa memaksa. Kalau misalnya diterima, alhamdulillah, apa yang menjadi masukan kita, saran kita, nasihat kita. Kalau tidak diterima, ya sudah, ya, tidak ada pemaksaan. Baik. Kemudian ya, faida atosa, ini yang keempat, ya. Faida atosa fahamidallaha fashammithu. Jika saudaramu bersin kemudian mengucap alhamdulillah, maka fashammithu, maka doakanlah dengan yarhamukallah. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, ya. Kalau misalnya yang bersin tadi mendengar ada yang mengucapkan yarhamukallah, berarti dibalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Semoga Allah berikan petunjuk kepada engkau dan memperbaiki urusan engkau. Nah, ya, bersin ini memang kenapa disyariatkan untuk bertahmid, untuk mengucap alhamdulillah, karena memang secara medis juga terbukti bahwasanya orang yang bersin itu karena ada benda asing yang mau masuk ke hidung, yang masuk ke dalam rongga hidung, tapi terhalang oleh apa? Bulu hidung, ya, sehingga ada saraf yang otomatis langsung mengarahkan untuk bersin, ya. Ini adalah bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, sedetil itu, ya, sedetil itu Allah menciptakan kita, ya, dengan segala perangkat-perangkatnya dari saraf-saraf tersebut, ya. Ada saraf yang bisa langsung connect ketika ada benda asing, ya. Nah, kemudian fa idza mata fatbihu, yang keenam, adab yang keenam, jika ada yang meninggal maka iringilah jenazahnya. Ya, ini adalah syariat untuk bertakziah, ya, untuk bertakziah kepada orang-orang, ya, saudara, tetangga, teman, ya, yang kita kenal, ya, untuk bisa bertakziah, ya, menyolati jenazah kemudian mengiringinya sampai ke kuburan, ya. Ini jika menyolati kemudian mengiringi sampai kuburan, ini mendapatkan keutamaan 2 qirot, ya. 2 qirot. 2 qirot itu gambarannya itu seperti pahala sebesar gunung Uhud. Itu kalau 1 qirot. Kalau 2 qirot berarti 2 gunung Uhud, ya. Itu gambarannya. Kalau hanya sampai menyolati berarti 1 qirot, ya. Nah, ya, itu 6 hak, ya, sesama muslim, ya. Mengucapkan salam, ya, kemudian memenuhi undangan, ya, kemudian memberikan nasihat, masukan, saran, ya, kemudian bertasmid, ya, bertasmid, kemudian yang sakit belum, ya, afan. Wa idza maridha fa'udhu, ya, wa idza maridha fa'udhu. Jika saudaramu sakit maka jenguklah, ya, jenguklah dia. Ini juga salah satu dari 6 hak sesama muslim, ya. Seorang yang sakit, yang sakitnya yang bersifat dia sampai tidak mampu untuk beraktivitas, ya. Sakit yang tidak mampu beraktivitas, ya. Kalau cuman pilek ya enggak gitu, ya. Kalau cuman pilek, batuk gitu, ya. Ya.
Jadi kalau sakit yang sifatnya tidak bisa beraktivitas atau lemas ya, lemas atau tidak bisa beraktivitas, ini sebenarnya dijenguk ya. Nah, itu 6 adab, 6 hak sesama muslim. Masih ada waktu ya? Masih ya. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungdzuru ila man asfala minkum, ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tangdzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa asdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Ya, karena hal itu bisa membuat lebih orang itu bisa menerima atas nikmat Allah kepada kalian. Ya, supaya tidak kufur nikmat. Ya. Ini adalah sebuah nasihat yang bagus dari Rasulullah SAW kepada kita semua, bahwasanya kita disyariatkan untuk lebih melihat kepada orang yang nasibnya lebih di bawah kita, lebih kurang beruntung di bawah kita. Ini supaya kita tidak kufur nikmat. Ya, kita diberikan kesehatan, ya, maka kita lihat orang yang sakit. Ya, bagaimana keadaan orang yang sakit, mereka tidak bisa beraktivitas mungkin, ya, atau aktivitasnya terganggu. Ya, maka kita lebih bersyukur dengan kondisi seperti itu, kita diberikan nikmat sehat. Demikian juga ketika kondisi katakanlah faktor ekonomi misalnya, ya, kita melihat kepada orang yang lebih menderita daripada kita. Ya, bisa jadi kita makan sehari 3 kali, mungkin di sana ada yang makan 1 hari 1 kali saja. Ya, ini juga akan lebih meningkatkan rasa syukur kita. Ya. La in syakartum la azidannakum, ya. Allah berfirman, jika kalian bersyukur tentu kami akan tambahkan nikmat untuk kalian. Ya, ini hasungan kepada kita semua, dorongan kepada kita semua untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan. Ya. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, ya, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang kondisinya lebih di atas kalian. Ya. Ini tentunya akan membuat orang semakin galau, ya, semakin gundah gulana. Ya, ketika tetangganya beli motor, ya, kita jadi pengen tambah motor gitu ya. Kalau tambah apalagi mobil atau tambah istri mungkin. Ya. Nah, ini jadi tambah semangat ya, jadi tambah menggebu-gebu gitu kan. Nah, kalau misalnya ada kemampuan, alhamdulillah, ya. Tapi kalau nggak ada kemampuan gimana? Ya, tidak bisa disalurkan apa yang menjadi ambisinya tadi. Ya. Nah, itu ya. Jadi dengan nasihat ini dari Rasulullah SAW ini, ya, kita diharapkan bisa lebih bersyukur atas segala nikmat karunia Allah. Ya, terlepas mungkin, ya, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, pasti ya, setiap orang pasti ada harapan, ada yang terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi. Ya. Dengan hadis ini kita bisa ngelerem ke hati, ya, bisa meredam gejolak hati, ya, dari ambisi-ambisi yang ternyata memang qadarullah belum kesampaian, ya, belum tercapai. Ya. Di sini disebutkan wa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa lebih merasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini hadis ini mengandung faidah bahwasanya hati seorang manusia itu, ya, secara fitrah dia akan cenderung bergejolak ketika ada hal-hal yang tidak sesuai harapannya, ya. Sehingga bagaimana cara mengatasi gejolak hati tersebut, yaitu di sini Rasulullah menuntunkan agar kita melihat kondisi orang-orang yang lebih di bawah kita, ya. Ini tujuannya untuk lebih bersyukur,
Ya. Namun di hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW juga bersabda, ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah, ya, mengejar apa yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Wasta'in billah, dan memohon pertolonganlah kepada Allah. Ya, di sini juga dari satu sisi, ya, kita diminta untuk bersemangat untuk mengejar, ya, apa yang bermanfaat untuk kita, entah itu karir, entah itu maisah, ya, nafkah dan yang semisalnya, ya. Kemudian kita diminta untuk jangan lemah, ya, bersemangat dan beristianah kepada Allah. Ini menunjukkan kita tetap harus berikhtiar, harus berusaha, ya, untuk mengejar apa yang menjadi harapan kita. Namun, ya, di sisi lain ketika harapan kita tidak tercapai atau mungkin belum dikabulkan, ya, kita kembali ke hadis ini, yaitu ungduru ila man huwa asfala minkum, ya. Lihatlah kepada orang yang posisinya lebih menderita daripada kita, posisinya di bawah kita, ya. Jadi Islam itu ada keseimbangan, ya, ada keseimbangan. Ketika di satu sisi Rasulullah menghasung kita untuk bersemangat, untuk termotivasi, di sisi lain juga ada sabda beliau yang menyatakan untuk melihat kepada kondisi yang lebih menderita. Ya, ini bentuk dari keseimbangan dari Islam, ya, bahwasanya Islam mengajarkan tauhid, juga mencela kesyirikan. Islam mengajarkan sunnah, juga mencela kebid'ahan. Ini ada keseimbangan, ya. Islam mengajarkan kepada iman dan juga mencela kekufuran, ya kan? Kemudian juga di sini, ya, Rasulullah menganjurkan untuk bersemangat, ya. Di sisi lain juga Rasulullah untuk bisa bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Nah, masih ada waktu, ya? 5 menit lagi. Ini 5 menit lagi. Kalau mau ada yang tanya jawab silahkan. Saya jawab kalau ada yang saya mampu, saya jawab, ya. Kalau nggak mampu, ya nggak jawab. Silahkan, Fadl. Bapak. Barangkali ada yang belum jelas, silahkan. Ya, monggo, silahkan. Barangkali ada yang, ya. Ya, silakan. Tadi terkait undangan walimah, ya. Ketika nggak diundang, apa kita wajib untuk hadir? Ya, kalau nggak diundang ya jangan. Walaupun ada kedekatan dari sisi hubungan gitu, dari teman dekat, teman kerabat. Ya, kalau pada basicnya, pada dasarnya sih kalau nggak diundang sebaiknya nggak hadir gitu, ya. Nggak hadir. Tapi kalau misalnya udah ada hubungan dekat kayak gitu, ya bisa jadi dia nggak ngundang karena sudah dekat gitu kan, jadi nggak perlu undangan gitu, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kita lihat sikonnya aja. Kalau memang itu adalah teman dekat kita, ya nggak apa-apa hadir, gitu ya. Karena memang kadang-kadang karena sudah semakin dekat, karena sudah menganggap dekat, jadi udah nggak usah pakai undangan gitu. Misalnya bisa jadi seperti itu. Ya. Nah. Baik. Ada lagi, Fadal? Yeah. Melihat kepada yang di bawah itu, dalam sisi agama, saya udah sholat ini, yang itu nggak sholat bisa. Ini hadis ini yang tadi ungduru ila man huwa asfala minkum, ini dalam konteks dunia. Dalam konteks dunia, materi, karir, jabatan, rezeki, ya. Kalau dalam konteks amal soleh, dalam konteks ilmu, ya, ini kita nggak ngambil ini, nggak ngambil hadis ini. Kita ambil yang ihris ala ma yanfa'uka. Ya, adapun yang ini melihat kepada orang yang lebih di bawah itu dalam konteks materi atau dunia, ya. Kadang-kadang orang, ya, ketika melihat ada yang lebih beruntung, kita jadi semakin bergejolak hatinya, nggak tenang gitu, ya. Tapi kalau dalam konteks yang sifatnya tambah ilmu, tambah skill, ya, ini kita harus ihris ala ma yanfa'uk. Ya, kadang-kadang kita teman ada bisa menguasai skill apa, kita pengen.
Nah, ini kita ambil yang hadis ihris ala ma yanfa'u, ya. Bersemangatlah kepada apa yang bermanfaat untukmu. Ya, manfaat ini bisa manfaat dunia, ya seperti skill tadi, menambah skill, ya. Kemudian juga manfaat secara agama, seperti kemampuan dalam memahami agama dan juga mengamalkan. Ya, kalau ada orang yang beramal soleh, kita jadi ke-trigger ya, terpicu untuk melakukan amal soleh juga kita. Ya, ini sifatnya fastabiqul khairat, ya, fastabiqul khairat. Nah. Baik. Ada lagi, tafadhol. Baik. Ya. Dalam saya kita mengucapkan salam tuh. Terus itu kan kalau jawab salam itu wajib gitu. Iya. Nah itu kalau misalnya di dalam WA Assalamualaikum terus kita nggak mengucapkan salam gimana kalau dalam? Kalau WA itu kita tergantung, kalau misalnya kita posisi kita nerima tuh yang mengirim. Ya yang ngirim atau ngirim saya kita salam. Kalau yang ngirim sebaiknya diawali dengan salam. Ya, dan juga tulisannya jangan cuma ASS ya. Kalau ASS jadi pantat artinya. Apalagi ASW, saru itu. Ya. Jadi diucapkan diketik secara lengkap assalamualaikum, udah titik aja nggak apa-apa. Terus lanjut apa yang ini. Nah, itu ya kita secara tidak langsung kan mendapatkan pahala mengucapkan salam gitu kan. Nah, kalau kemudian yang menerima WA atau pesan ya kita jawab waalaikumsalam gitu aja. Terus lanjut gitu. Nah, kemudian ketika rame-rame ya, misalnya ada orang duduk-duduk, kemudian ada yang lewat. Nah, ini yang lewat ini mengucapkan salam berarti kan kepada yang duduk-duduk. Nah, yang duduk ini apakah menjawab semuanya atau salah satu saja? Ya, ini ulama menyatakan ini sifatnya fardu kifayah. Jadi cukup salah satu saja sudah mencukupi. Tidak perlu semuanya menjawab waalaikumsalam. Ya. Demikian juga ketika yang mengucapkan salam lebih dari satu orang. Nah, ini cukup salah satu saja yang mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya, ketika berjalan misalnya, kemudian yang berjalan ini orangnya banyak, ada 5. Dan yang duduk ada 2 misalnya. Ya, kita dari yang berjalan itu cukup salah satu saja yang mengucapkan salam. Tidak perlu semuanya. Nah, ada lagi, Fadal? Baik, kalau tidak ada, insya Allah ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan perdana ini. Semoga Allah meridhoi apa yang telah kita bahas, yang kita ini. Semoga juga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, ya, sehingga bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.